tidak membayar pinjaman kepada fintech ilegal atau pinjol ilegal. Apakah dapat dibenarkan? Pada dasarnya ketika Anda merasakan kenikmatan atas pinjaman yang telah Anda nikmati, yang telah Anda fasilitas pinjaman telah Anda rasakan kenikmatannya, maka sepatutnya selayaknya Anda membayarnya. Namun berdasarkan pendekatan normatif, mungkin secara hukum positif dapat dikatakan pinjaman kepada fintech ilegal atau pinjaman online yang ilegal, ya, Anda bisa saja ada celah hukum tidak membayarnya, karena di hadapan hukum, ya, di hadapan hukum apabila objek yang ditransaksikan itu adalah ilegal, maka di hadapan hukum dianggap batal demi hukum. Artinya apa? Proses peminjaman transaksi di hadapan hukum dianggap tidak pernah ada. Ya, sebagian bertanya kepada saya, Pak, katanya si dokter si Fulan bahwa pinjaman online ilegal itu seorang yang meminjamnya tidak wajib membayar. Apakah benar? Sekali lagi saya ulangi bahwa prinsipnya ketika Anda telah merasakan kenikmatan, telah merasakan fasilitas pinjaman dari pinjaman manapun, ya Anda ya harus membayarnya. Namun demikian, mungkin maksudnya dari seorang ahli yang Anda sebutkan tidak wajib membayar pinjaman online ilegal itu, maksud mungkin adalah sebagaimana yang saya sampaikan di awal, objek yang ditransaksikan itu ilegal, tidak ada izinnya, tidak terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Mungkin hal ini mengacu pada dasar syarat sahnya perjanjian pasal 1320, yaitu syarat subjektif adanya kesepakatan, kemudian cakap para pihak yang melakukan transaksi, ini syarat subjektif. Akibat dari misalkan tidak terpenuhinya syarat subjektif itu, yaitu cacat, dapat dibatalkan, namun tentunya melalui putusan pengadilan. Adapun syarat perjanjian berikutnya adalah hal tertentu. Objek yang diperjanjikan itu harus objeknya konkret, bukan hal yang gaib. Objek tertentu, ada hal yang diperjanjikan, hal yang ditransaksikan itu. Nah, dalam hal ini adalah terkait yang keempat, yaitu objek syarat sah perjanjian secara objektif, ya, objeknya ilegal. Nah, ketika ilegal di hadapan hukum, akibat hukumnya adalah dianggap transaksi itu tidak pernah ada, batal demi hukum. Baik dapat dibatalkan tidak terpenuhinya syarat subjektif, maupun batal demi hukum tidak terpenuhinya syarat secara objektif. Hal tersebut tentunya harus melalui putusan pengadilan. Sekali lagi, Anda pinjam online ilegal tetap harus dibayar. Secara etik Anda harus bayar. Namun secara hukum, di hadapan hukum dapat dinyatakan batal demi hukum. Demikian.